Halo semua, saya Akbar Putra Prayogo dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi psikologi mengenai frustasi. Frustasi adalah tingkah laku seseorang yang terhalang dan juga hasrat-hasrat yang tidak terpenuhi dalam mencapai tujuannya. Tujuan tersebut tidak dapat tercapai sehingga terus-menerus mengalami kegagalan yang berimbas pada kekecewaan dan rasa frustasi. Ciri-ciri frustasi ada 7 macam. Yang pertama ada kelelahan. Yang kedua motivasi kurang. Yang ketiga kondisi emosi yang negatif. Yang keempat tidak merawat diri sendiri. Yang kelima masalah kesehatan. Yang enam sifat kaku dan tegang. Dan 7 cenderung menyalahkan orang lain. Terdapat beberapa faktor yang membuat manusia dapat mengalami frustasi. Yang pertama faktor lingkungan, yaitu suatu keadaan kekecewaan dan atau goncangan perasaan yang dialami individu karena gagal dalam mencapai tujuan yang disebabkan oleh adanya rintangan yang berasal dari luar individu. Di antaranya adalah alam sekitar berupa peristiwa-peristiwa yang tragis, sistem hubungan antar pribadi yang salah, norma-norma sosial, dan peraturan perundang-undangan dan adat istiadat. Yang kedua, faktor pribadi. Faktor yang diawali oleh seseorang karena kurang atau bahkan tidak memiliki kemampuan fisik bahkan mental untuk mencapai tujuan dan atau cita-citanya. Dan yang ketiga, faktor konflik. Frustasi yang terjadi dalam diri seseorang karena ada pertentangan batin dalam diri untuk mencapai tujuannya. Adapun aspek-aspek frustasi yang dapat kita identifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada frustasi dapat ditandai dengan adanya respon yang tidak berarti. Respon ini muncul karena ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu dalam kondisi frustasi. Respon ini bisa berupa respon keluar seperti marah, kesal, iri, dan respon ke dalam seperti malu, kecewa, dan menangis. Yang kedua ada kekacauan emosi menimbulkan keadaan yang meledak guna melepaskan ketegangan, perasaan yang terpendam, atau kebingungan. Yang ketiga, kebiasaan yang muncul mudah menyerah, menghindari diri dari tugas dan posisi yang menuntut tanggung jawab yang serius. Reaksi individu yang mengalami frustasi. Yang pertama ada agresi. Frustasi erat kaitannya dengan hambatan-hambatan untuk bertindak namun terhalang oleh suatu hal. Maka energi yang sudah disiapkan akan cenderung dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang agresif. Yang kedua, mekanisme pertahanan diri. Ada beberapa macam bentuk mekanisme pertahanan diri individu dalam mempertahankan egonya, yaitu represi, menekan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ke alam bawah sadar. Regresi, meminta perhatian dengan merajuk atau marah-marah. Rasionalisasi, menalar selogis mungkin. Proyeksi, menyalahkan orang lain. Reaksi formasi, rasa benci atau sebaliknya, dan biasanya agak berlebihan. Sublimasi displacement, mengarahkan pada hal-hal yang lain. 3. Apati, rasa tidak berdaya yang membuat individu merenungi diri sendiri dan mengucilkan diri dari lingkungan sekitar. 7 cara mengatasi frustasi. Yang pertama, menenangkan diri. Yang kedua, memecahkan penyebab frustasi. Yang ketiga, berpikiran positif. Yang keempat, yakinkan diri bahwa masalah akan cepat berlalu. Yang kelima, sibukkan diri dengan hal lain, misalnya tugas. 6. Melakukan hal yang menyenangkan. Dan ketujuh, berbicara dengan orang terdekat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.